Mana Jas? Pak, izin Pak, ini kan dari beberapa teman kita masih ada yang PRS juga, Hmm, dan kasusnya sama seperti yang reklamasi kemarin, barcode-nya tuh, belum bisa masuk, jadi, gimana ya Pak untuk absensinya? samain aja sama, reklamasi kemarin ya. Jadi silakan screenshot masing-masing ya. Screenshot masing-masing yang tertera namanya gitu ya, masing-masing tapi ya. Ya kemudian seperti reklamasi kemarin, dibuat aja just minta tolong drive-nya tapi pakai nama filenya masing-masing nama dan NIM-nya gitu ya. Jadi biar enak ngeceknya nanti ya. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Ya terima kasih juga Jas. Oke ya, jadi silakan, untuk absen terlebih dahulu ya. PRS itu batasnya besok ya kalau nggak salah ya, 14 Februari ya. Jadi, silahkan diperhatikan gitu ya. Bagi ya kalian yang mau PRS, eee, masuk atau keluar dari suatu kelas gitu ya, dari suatu mata kuliah, ngambil atau pas gitu ya, harus diperhatikan bahwasanya besok adalah terakhir gitu ya. Dan jangan lupa kalau sudah gitu ya, itu disimpan gitu ya, supaya statusnya dia mengajukan validasi. Karena kalau nggak disimpan, itu nanti statusnya draft gitu ya. Kalau draft itu nggak secara otomatis muncul di siakatnya dosen wali, kecuali dosen walinya mengubah gitu ya, pencarian statusnya menjadi draft gitu ya. Kan otomatis itu yang menunggu validasi gitu ya, tapi kalau dosen walinya mengubah status pencariannya menjadi draft, nah baru muncul gitu kalau yang statusnya draft. Cuman, jarang sekali gitu ya dosen wali yang, melakukan itu. Jadi silakan untuk menghindari kesalahan itu gitu ya, saya ingatkan untuk, kepada kalian meskipun bukan saya dosen walinya gitu ya, untuk menyimpan KRS kalian yang sudah revisi gitu ya, sehingga nanti statusnya menunggu validasi, itu. Dan besok, terakhir gitu ya. Jadi perlu diperhatikan. Biar apa? Biar masuk gitu ya. Ada kasus, ya, ada kasus, eee, karena statusnya itu draft gitu ya, itu dosen walinya nggak bisa menemukan namanya gitu ya. Mungkin karena, dosen walinya, ya yang muncul aja gitu, yang muncul itu ya menunggu menunggu validasi itu gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya tidak divalidasi gitu ya, sampai dengan akhir semester, namanya tidak masuk dalam siakat gitu ya, bukan siakat, masuk dalam kelas itu gitu ya. Sehingga ketika di akhir, perkuliahan gitu ya, dosennya nggak bisa masukin DNA gitu ya, nggak bisa masukin daftar nilai akhir dosen mata kuliahnya gitu ya, nggak bisa masukin daftar nilai akhir karena nggak ada namanya gitu ya. Meskipun mahasiswa yang bersangkutan ini ikut kelas terus, ikut ujian gitu ya, tapi namanya di siakat nggak ada gitu ya. Nah, dia harus mengurus gitu ya, harus mengurus supaya, namanya bisa masuk di mata kuliah yang diambil. Nah, itu, merepotkan kalian tentu saja gitu ya. Jadi, silahkan eee, disimpan gitu ya agar statusnya menunggu validasi, tuh. Kemudian ya semenit lagi lah ya, semenit lagi udahnya kita mulai perkuliahan. Kemudian untuk hari Kamis ini, nah coba, eee, di GK mana ya, tadi malam Anjas sudah ngasih tahu saya, di GK ini Anjas, Itu Pak, JK1206 kalau nggak salah. di GK 1206 itu kapasitasnya kalau nggak salah cuman berapa itu ya, cuman 60 ya, kalau nggak salah 60 atau 50 gitu, GK ya mungkin sama lah, ya sama ininya, bedanya sama kapasitasnya dengan, kelas ini kemarin gitu ya, kelas, aspek sosial kemarin gitu ya, maksudnya kelas ruang kelasnya ya, ruang kelasnya aspek sosial kemarin mungkin sama gitu ya, mungkin sama. Nah, tapi ya, ternyata ini aspek sosial ini itu saya nambah 100 sebenarnya dari sekian lah gitu ya, dari 60 kalau nggak salah kemarin itu.
Nah, kemudian saya naikkan menjadi, 100 gitu ya, 100 itu pun ternyata penuh gitu ya. Karena ada yang konfirmasi kemarin, "Saya mau ngambil, aspek sosial, udah penuh Pak," katanya. "Terus apakah ini," gitu, "bisa ditambah lagi ininya," gitu. Ya nggak bisa gitu ya kuotanya, karena sudah 100 itu udah maksimal gitu ya. Karena bagi saya gitu ya, jadi 100 itu udah maksimal. Jadi ternyata artinya ini penuh gitu ya, meskipun saya lihat di Siakat itu masih 12 orang gitu ya, di daftar mahasiswanya itu di daftar, coba saya lihat dulu ya. Kalau saya lihat tadi gitu ya, nggak tahu kalau sekarang. Oh enggak, di daftarnya ini udah 88 gitu ya, 88 orang gitu ya di apa, di Siakatnya gitu ya, 88 orang. Mungkin ada sekitar 12 orang yang belum divalidasi oleh, dosen walinya gitu ya. Karena ada yang menyampaikan ke saya gitu, "Udah penuh Pak," gitu, "nggak bisa ngambil lagi." Artinya udah 100 gitu ya. Udah 100 karena saya kemarin ngeplotnya mintanya 100 ini, 100 apa namanya, 100 orang, 100 mahasiswa maksimal gitu ya. Nah, kemudian ruang kelasnya itu kayaknya kecil itu, kayak aspek kayak reklamasi kemarin gitu ya, kayak reklamasi kemarin gitu. Jadi, ya agak sempit-sempitan juga ya. Kemarin itu nggak tahu saya, itu kemarin kan reklamasi juga katanya penuh tuh, artinya 100 ya. Nggak tahu saya kemarin itu apakah hadir semua atau enggak gitu ya, isi kelas itu segitu, 100 gitu ya. Saya nggak tahu itu, tapi kayaknya enggak juga gitu ya. Kemarin mungkin ada yang nggak hadir gitu ya, makanya nggak terlalu penuh gitu. Karena kalau 100 ruang kelas seperti kemarin itu lumayan sesak juga gitu ya, lumayan penuh juga gitu. Nah, artinya apa? Artinya nanti ke depannya kemungkinan gitu ya, kemungkinan aspek sosial ini akan, eee, apa namanya, akan terus online kemungkinan gitu ya, kemungkinan. Bukan bukan ini, bukan pasti gitu ya, kemungkinan gitu ya. Akan terus online mengingat kapasitas itu gitu ya. Kemudian kalau misalnya reklamasi Pak gitu, kalau reklamasi kalau ngelihat kemarin itu 100 orang itu segitu gitu ya, masih bisa sih ya, masih bisa. Cuman, eee, nggak efektif juga gitu ya, nggak efektif juga. Apalagi kalau misalnya nanti, ujian gitu ya, ujian ataupun, kuis misalnya, dikasih kuis gitu ya, misalnya ataupun ujian dengan kondisi yang seperti itu ya agak kurang juga gitu ya. Karena terlalu mepet, kemudian, terlalu berdesak-desakan gitu ya. Tapi kalau untuk aspek, reklamasi kemarin itu belum tahu itu, tapi kalau untuk aspek sosial kemungkinan besar itu ke depannya online aja gitu ya, kemungkinan gitu ya, masih kemungkinan. Bisa aja suatu waktu saya minta untuk, offline gitu ya atau, luring gitu ya di, kelas gitu ya. Nanti saya infokan ke Anja saja gitu ya. Mengenai hal tersebut itu, apakah kita kuliahnya besok, offline atau, online gitu ya. Nah kemudian, seharusnya gitu ya, seharusnya pagi ini itu sebenarnya kemarin itu saya udah ngajak salah satu dosen CPNS gitu ya, calon dosen kalian untuk ikut berkuliah sama saya gitu. Kebetulan saya kenal juga, apa namanya, ke apa, bapak tersebut gitu ya. Tapi karena satu dan lain hal itu ya nggak jadi dia ngikut ya, nggak jadi. Padahal tadinya saya mau memperkenalkan kalian gitu ya, salah satu dosen, calon dosen gitu ya, calon dosen, baru di teknik pertambangan. Kita kan dapat 9 ya, 9 dosen, 9 dosen. Tapi, kebanyakan kebanyakan sih, maksudnya, mereka itu ada yang dari, teknik sipil gitu ya, ada yang dari teknik sipil, berapa orang itu dari teknik sipil ya, dari teknik sipil, nggak tahu saya ya, mungkin apakah nanti terkait dengan, geomatikanya gitu ya, eee, atau geomekanikanya gitu ya, geomeknya gitu ya, atau, seperti apa gitu ya, tapi 2 atau 3 gitu ya, 2 atau 3 itu dari teknik sipil gitu, ini background-nya gitu ya. Background-nya. Pastilah ya, kalau udah
Kalau udah memang mereka dipanggil gitu pasti nanti, akan saya ajak gitu ya, akan saya ajak berkuliah gitu, beberapa di antaranya gitu. Tentu saja yang saya kenal aja gitu ya. Baik ya, kita mulai perkuliahannya. Mana tadi? Ya, selamat datang di perkuliahan minggu kedua ya. Oh, ini Pak minggu satu gitu ya. Ya, ini nanti mulai semester depan jadi minggu satu ya materi ini gitu ya. Tapi untuk semester ini itu masih minggu kedua. Karena minggu pertama kemarin sudah diisi oleh, apa namanya, diisi oleh pertambangan gitu ya, apa namanya, kaitan antara, aspek sosial dan pertambangan gitu. Tapi nanti mulai semester depan ini yang jadi materi minggu pertama gitu ya. Tapi nanti semester depan, kalau semester ini masih materi minggu kedua gitu ya. Ya, kita akan, membahas ya, mulai dari minggu kedua ini dan seterusnya kita akan membahas mengenai aspek sosial pertama, aspek sosial AMDAL gitu ya, atau aspek sosial dalam AMDAL gitu ya. Jadi, tidak bisa dipungkiri bahwasanya aspek sosial itu masuk dalam salah satu hal yang dikaji ya, atau dianalisis dalam AMDAL gitu ya. Jadi aspek sosial ini dia dikategorikan juga sebagai lingkungan, gitu ya, sebagai lingkungan. Itulah tidak mengherankan ketika kita menyusun AMDAL, itu nanti kita juga akan mengkaji terkait dengan aspek sosialnya, baik itu sosial ekonomi, sosial budaya, sosial, aspek sosial itu sendiri, kayak gitu ya. Itu akan dikaji nantinya. Kenapa? Itu bagian dari amanat gitu ya, amanat dalam undang-undang gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan undang-undangnya gitu ya. Nah, pada pertemuan kita akan membahas mengenai uh, sejarahnya gitu ya, pendahuluannya dulu ya. Bagaimana sejarah terkait dengan uh, aspek sosial gitu ya, aspek sosial di dalam AMDAL atau bagaimana kok bisa gitu ya aspek sosial itu masuk dalam AMDAL gitu ya. Nah, jadi kita akan membahas sedikit sejarah ya mengenai hal tersebut ya, baik sejarahnya di Indonesia maupun secara global gitu ya, khususnya di Amerika dan di Kanada gitu ya untuk ngambil studi kasusnya gitu ya. Ini saya lewatkan udah kemarin ya. Baik, kita mulai masuk ke perkuliahannya gitu ya. Eh, Perkembangan aspek sosial dalam AMDAL itu sebenarnya dia lebih dinamis, ya. Lebih dinamis itu artinya dia perkembangannya cepat lah gitu ya, cepat berubahnya gitu ya. Enggak dia yang kaku gitu ya, enggak dia yang monoton gitu aja gitu ya, enggak. Tapi perkembangan aspek sosial dalam AMDAL itu dia lebih dinamis atau perubahannya lebih cepat, ya. Atau lebih lebih cepat sadarnya gitu ya. Lebih cepat sadarnya dunia terhadap aspek sosial dalam suatu proyek gitu ya atau dalam suatu usaha gitu ya, kegiatan gitu ya. Nah, perkembangan aspek sosial dalam AMDAL ini dia lebih dinamis dibandingkan dengan perkembangan AMDAL itu sendiri gitu ya. Kalau AMDAL itu agak agak lama gitu ya perkembangannya, mulai sadarnya agak lama istilahnya gitu ya. Nah, tapi kalau aspek sosial dalam AMDAL ini dia lebih dinamis gitu ya, lebih cepat dia masuknya kayak gitu ya. Nah, di Amerika, di Kanada dan di banyak negara lain, AMDAL muncul karena adanya undang-undang dan peraturan pemerintah. Artinya sebelumnya itu tidak ada, gitu ya. AMDAL itu tidak ada. Kemudian muncullah AMDAL itu karena adanya undang-undang yang dalam tanda kutip memaksa, gitu ya. Atau ada peraturan pemerintah yang dalam tanda kutip memaksa, gitu ya. Atau mengharuskan, gitu ya. Dalam suatu negara tersebut itu menggunakan AMDAL dalam setiap proyek atau kegiatan usahanya, kayak gitu ya. Nah, kemudian aspek sosial AMDAL itu muncul berdasarkan kenyataan di lapangan. Kenapa? Setelah AMDAL itu dilaksanakan gitu ya, setelah AMDAL itu diterapkan di lapangan atau di proyek-proyek di usaha atau kegiatan gitu ya, dirasa kok ternyata aspek sosial itu penting juga gitu ya. Penting juga ternyata aspek sosial itu dan dirasa perlu dikaji gitu ya. Makanya aspek sosial AMDAL mulai muncul dia
berdasarkan kenyataan di lapangan itu bahwasanya, oh ternyata aspek sosial itu perlu, kayak gitu ya, aspek sosial itu perlu dikaji gitu. Apalagi proyek-proyek yang dia memang bersinggungan dengan masyarakat, gitu ya. Usaha atau kegiatan yang mana dia mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi orang-orang atau mempengaruhi manusia di sekitarnya. Maka perlu, kayak gitu ya. Nah, tahun 1970 ya, saat pembangunan fisik, dipacu di Indonesia atau saat pembangunan, apa namanya, zaman-zamannya era-era pembangunan gitu ya, era-era pembangunan di Indonesia gitu ya, berbagai, pencemaran dan kerusakan lingkungan itu bermuara pada manusia gitu ya. Jadi ketika dilihat dari adanya kegiatan pembangunan fisik gitu ya di Indonesia, nah itu ternyata berbagai pencemaran dan kerusakan lingkungan itu bermuaranya pada manusia gitu ya. Oh ternyata karena, apa, manusia juga gitu ya. Makanya aspek sosial AMDAL itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AMDAL, karena dirasa penting itu. Ya kita ambil contoh aja, sesuai dengan bidang bidang keahlian kita atau bidang keilmuan kita gitu ya, teknik tambangan gitu ya. Nah ketika kita melakukan usaha tambangan gitu ya, ketika kita melakukan proyek pertambangan gitu ya, maka terjadi pencemaran dan kerusakan, yang mana itu kalau ditelusuri itu bermuaranya pada manusia gitu ya. Iya ya tentu saja gitu ya, makanya ada aspek sosial di situ, apalagi nanti dampaknya, ya, itu akan berdampak pada manusia juga ya, selain tumbuhan dan hewan yang berada di wilayah tersebut gitu ya, ya tentu saja kena mereka ya. Nah, manusia juga kena gitu ya. Makanya ada aspek sosial aspek sosial itu ya di dalam pertambangan gitu ya. Karena itu tidak bisa dipisahkan dari, kegiatan atau usaha pertambangan tersebut ya. Makanya nanti sebagai pertanggungjawabannya ada CSR gitu ya, CSR gitu ya. Kemudian ada PPM, program pemberdayaan masyarakat gitu ya. Kemudian, ada bantuan untuk masyarakat yang masuk dalam CSR tadi atau PPM tadi kayak gitu ya. Nah itu macam-macam, itu bagian dari pertanggungjawaban sosial. Kenapa? Karena pertambangan ini itu menyebabkan dampak sosial gitu ya eee, di dalam usahanya gitu ya terhadap masyarakat di sekitar. Oleh sebab itu aspek sosial AMDAL itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AMDAL itu sendiri, gitu ya. Nah, selanjutnya ya, selanjutnya, 31 Desember 1969 itu diberlakukan di Amerika ya, diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan ya, atau National Environmental Protection Act ya, atau NEPA disingkatnya ya, NEPA. Dengan adanya NEPA ini ya, diberlakukannya NEPA ini, maka seluruh proyek-proyek di Amerika yang menimbulkan dampak pada komponen lingkungan biofisik ya, itu dipersyaratkan atau diwajibkan menyusun AMDAL gitu ya. Jadi mereka dipersyaratkan atau diwajibkan lah gitu ya, disyaratkan untuk menyusun analisis dampak lingkungannya. Ya, diatur dalam undang-undang ini. Nah, ini yang saya bilang di awal tadi, bahwasanya di Amerika, di Kanada dan beberapa negara banyak negara lainnya, AMDAL itu muncul karena adanya undang-undang, kayak gitu ya. Adanya peraturan pemerintah, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya menurut Cunningham ya tahun 1984, Cunningham ini mengatakan aspek sosial itu tidak secara eksplisit disinggung dalam NEPA sebenarnya. Dia hanya menyinggung analisis dampak lingkungan, tapi tidak secara eksplisit gitu ya, disinggung di dalam, undang-undang mereka ini gitu ya, untuk aspek sosial secara khusus gitu ya. Kemudian Birch tahun 99 ya, ini seorang peneliti dia ini ya. Nah, dia mengatakan setelah NEPA ini diberlakukan atau setelah NEPA ini dijalankan gitu di negara tersebut, aspek sosial itu kurang mendapat perhatian pada awal diberlakukannya NEPA ini. Gitu ya. Jadi mereka lebih ke lingkungan biofisiknya, ya. Jadi lebih ke lingkungan biofisiknya, dia lingkungan apa aspek sosialnya kurang mendapatkan perhatian di awal-awal diberlakukannya NEPA ini, gitu ya. Kemudian ada peneliti ya dari Kanada, Lang dan Armour ya, dia mengatakan bahwasanya pada saat itu public concern atau fokusnya ya, fokus fokus publik itu lebih terfokus pada dampak aktivitas manusia pada lingkungan alam.
seperti contohnya tumpahan oli di pantai, ya banyaknya deterjen di sungai dan danau, asap kendaraan, serta pabrik-pabrik di kota besar. Nah, mereka lebih ke fokus ini dibandingkan aspek sosialnya. Jadi lebih fokus ke bagaimana dampaknya secara, kepada lingkungan alam, gitu ya. Nah, waktu itu gitu ya. Nah, pada tahun 1973 ya, itu, akibat dari tekanan untuk memasukkan aspek sosial muncul. Jadi banyak tekanan dari berbagai pihak gitu ya, baik dari masyarakat itu sendiri, lembaga lembaga swadaya atau organisasi-organisasi masyarakat gitu ya. Tekanan itu mulai muncul ya untuk memasukkan aspek sosial dalam AMDAL. Nah, terjadilah, karena tekanan itu terjadilah momentumnya itu terjadi pada 1973, di mana ketika lembaga pemerintah federal Amerika Serikat ya, yang membidangi atau yang mengurusin water resources ya, sumber daya air, itu memberikan mandat ya, untuk menganalisis dampak pembangunan sumber daya air pada bidang ekonomi, pembangunan daerah, dan kualitas lingkungan serta sosialnya. Nah, mulai ini dimasukkan sosialnya. Ya dan yang lainnya gitu ya, dan lainnya yang, apa namanya, aspek-aspek lainnya, salah satunya itu ada sosialnya. Ini momentumnya, momentum di mana mulanya aspek sosial itu di, apa namanya, sangat perhatikan gitu ya, akibatnya banyak tekanan gitu ya, banyak tekanan yang untuk, mengatakan untuk memunculkan aspek sosial dalam, apa namanya, AMDAL, kayak gitu ya. Nah, dimulai dari ini, dimulai dari proyek pembangunan sumber daya air ini, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, upaya ilmiah ya untuk apa, melahirkan atau menelurkan aspek sosial AMDAL dalam apa namanya, di sana gitu ya, itu mulai terjadi gitu ya. Terutama dia terjadi pada pertemuan kelima dari Asosiasi Penelitian Desain Lingkungan gitu ya, atau fifth annual ya, Meeting of the Environmental Design Research Association atau EDRA ya. Ini kayak pertemuan 5KG aja gitu ya untuk apa, membahas mengenai Saskia gitu ya. Jadi bertemu gitu ya. Tapi ini enggak, ini peneliti desain lingkungan gitu ya. Jadi upaya ilmiah itu ya untuk menelurkan atau melahirkan aspek sosial AMDAL itu terjadi gitu ya, terutama pada pertemuan ini, pertemuan yang kelima ya, pertemuan tahunan yang kelima gitu ya, dilakukan di Milwaukee ya, Amerika Serikat. Di mana dari pertemuan ini itu menginisiasi ya lahirnya aspek sosial AMDAL. Ya. Jadi ini secara ilmiahnya gitu ya, pertemuan secara ilmiahnya. Nah, di pertemuan secara ilmiah itu ada proceedingnya ya, ada proceeding atau apa, ada publikasinya ya, di mana di dalam publikasi tersebut atau di dalam proceeding tersebut ya, itu memuat penelitian tentang implikasi sosial dari berbagai proyek. Ada proyek perusahaan apa, pembangkit listrik tenaga nuklir, proyek sipil hidro, bahkan pertambangan masuk di sini. Ya, hingga dengan jalan bebas hambatan atau highways ya. Yang mana hasil atau kumpulan ya, kumpulan-kumpulan dari hasil penelitian ini yang dalam proceeding tersebut itu dituangkan dalam buku yang namanya Environment and Behavior ya. Nah, di sini pertambangan masuk. Ya, ada yang mengkaji terkait dengan implikasi sosial dalam dunia pertambangan atau dalam industri pertambangan. Ya, nah, masuk ini ya. Kemudian selanjutnya, tahun 1978 ya, pedoman NEPA tadi ya, undang-undang mereka tadi direvisi ya, di mana revisi itu mendefinisikan bahwasanya lingkungan lebih apa, mendefinisikan lingkungan itu lebih komprehensif. Ya, kalau tadinya yang misalnya lingkungan itu adalah sebagai apa gitu ya, lingkungan itu adalah apa gitu ya. Nah, sekarang didefinisikan dia lebih komprehensif ya, dengan apa? Dengan memasukkan lingkungan fisik, alam, termasuk lingkungan sosialnya, masukkan ke dalam NEPA tersebut. Nah, ini momentumnya ya, momentum perubahan undang-undang mereka ini ya. Nah, aspek-aspek lingkungan sosial itu yang tercantum di dalam NEPA setelah direvisi ya, itu meliputi sosial, kesehatan, sejarah, ekonomi, estetika, dan aspek ekologis. Ya, makanya ada mahasiswa bimbingan saya gitu ya.
yang terkait dengan aspek sosial ini ya, ketika dia melakukan riset di lapangan, itu kan ada beberapa pertanyaan itu ya. Itu beberapa pertanyaan itu mulai dari pendidikan, ya, kesehatan gitu ya, sosial ekonominya seperti apa gitu ya, kemudian, apa namanya, dampak terhadap, mata pencahariannya seperti apa gitu ya. Karena memang, itu tersebut, hal-hal tersebut itu masuk dalam, aspek sosial gitu ya, aspek sosial. Nah, kemudian pada Desember 1973 itu didirikan yang namanya Environmental Assessment Review Process atau EARP ya, oleh pemerintah federal Kanada. Nah, ini di Kanada gitu ya. Di mana EARP ini merupakan suatu badan ya yang mana dia tugasnya untuk mereview gitu ya. Mereview apa? Mereview analisis dampak lingkungan ya. Jadi dampaknya dia mereview menilai gitu ya analisis dampak terhadap lingkungan di mana eh, IERP ini ya, itu mensyaratkan atau mewajibkan gitu ya, proyek-proyek pembangunan itu harus dilengkapi dengan studi analisis dampak lingkungan ya di wilayah Kanada tersebut ya. Nah, selanjutnya tahun 1987 ya, IEAP tadi itu dimodifikasi ya. Jadi apa namanya proses review tadi apa environmental assessment review proses tadi itu dimodifikasi atau direvisi ya di mana dia meredefinisikan gitu ya atau mendefinisikan ulang lingkungan tersebut ya yang dimaksud dengan lingkungan itu ya di Kanada itu dengan memasukkan dampak sosial dan ekonominya tadinya nggak ada gitu ya tapi diredefinisi gitu ya atau didefinisikan ulang gitu ya lingkungan gitu ya menurut pemerintah di Kanada gitu ya melalui apa melalui EARP ini gitu ya. Nah, lingkup pekerjaan dari ERP itu termasuk aspek fisik, biologi, ya, udara, tanah, air, tumbuhan, hewan, dan manusia, serta dampak sosialnya. Ya, serta dampak sosialnya. Artinya apa? Artinya ruang lingkup tersebut, ya, ruang lingkup pekerjaan itu termasuk dampak sosial, yakni yang dapat membawa perubahan negatif, ya, pada lingkungan fisik secara langsung, ya, dan dampaknya juga terhadap manusia. Jadi, jadi uh, ruang lingkup dampak sosial itu kalau di sini ya di ARP itu didefinisikan dia dapat membawa dampak perubahan negatif gitu ya, dampak perubahan negatif. Kalau sekarang itu nggak selalu gitu ya, bisa aja dampak sosial itu ya dampak yang positif gitu ya, bisa aja dampak yang positif. Artinya nggak selamanya, nggak selalu gitu ya suatu usaha atau kegiatan itu terkait dengan aspek sosialnya itu akan menghasilkan dampak negatif gitu ya, bisa aja dampak positif gitu ya, asalkan, perusahaan atau, orang yang melakukan usaha kegiatan tersebut itu bisa mengelola aspek sosial dengan baik gitu di wilayah tersebut, ya. Nah, ini ada beberapa bukan beberapa, ini ada rangkuman gitu ya, ada rangkuman jadi dari beberapa peristiwa, banyak peristiwa yang terjadi di Amerika dan Kanada tadi ya, itu, saya mencoba rangkum gitu ya berdasarkan, tahun dan kejadiannya gitu ya. Jadi ada beberapa, ya kalau kita lihat tahun 1970 itu mulai diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Lingkungan, kemudian tahun 1970 itu juga pertama kali Hari Bumi diperingati, yakni pada tanggal 22 April 1970. Ya, jadi kalau kalian apa namanya eh, apa ingat gitu ya, day ya Hari Bumi gitu ya pada tanggal 22 April. Nah, itu pertama kali diperingatinya itu tahun 1970 gitu ya. Nah, tahun 1970 hingga 1973 upaya awal mempersiapkan dokumen AMDAL di lingkungan Tentara Nasional Amerika Serikat atau eh, apa namanya atau di tentaranya mereka lah gitu ya, di tentaranya mereka. Jadi upaya awal mempersiapkan itu masih di lingkungan mereka itu tahun 70 sampai dengan 73. Kemudian tahun 1970 sampai dengan 1976 pihak pengadilan mengklarifikasi persyaratan AMDAL dan aspek sosial AMDAL. Selanjutnya tahun 73 Dewan Penjamin Kualitas Lingkungan itu menerbitkan draft
pedoman tentang persiapan penyusunan dokumen dampak lingkungan, ya. Dan tahun 73 di tahun yang sama ya, EARP tadi dibentuk di Kanada ya, dan di amandemen tahun 1977 atau dilakukan perubahan tahun 1977. Nah, tahun 1974 pertemuan pertama Environmental Design Research Association atau EDRA tadi ya, yang pertama pertemuan pertama itu dilakukan ya di Milwaukee, Amerika Serikat, di mana pertemuan ini itu merupakan pertemuan profesional profesional AMDAL pertama. Ya, artinya dari berbagai macam uh, apa namanya, dari berbagai macam apa background gitu ya, profesional-profesional di bidang AMDAL itu melakukan pertemuan ya di EDRA ini pertama kalinya. Ya, kalau sekarang kan ada tuh ya pertemuan misalnya apa namanya ahli AMDAL gitu ya, pertemuan ahli AMDAL Indonesia misalnya, atau pertemuan ahli lingkungan Indonesia. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau pertemuan profesional AMDAL pertama itu ya tahun 1907 tujuh berapa tadi? 74 ya, 1974. Nah, 1978 itu pedoman final tentang persiapan penyusunan dokumen AMDAL itu terbit gitu ya, atau mulai dilakukan pedoman finalnya gitu ya, dan 81 dibentuklah International Association for Impact Assessment atau IAIA gitu ya di Toronto ya, Kanada gitu ya. Jadi International Association for Impact Assessment atau apa namanya assessment ya, penilaian dampak ya, asosiasi internasional untuk penilaian dampak itu dibentuk tahun 1981 di Toronto, Kanada ya. Tahun 82 konferensi pertama terkait dengan kajian sosial AMDAL ya, di Vancouver di Kanada. Nah, ini dilakukan nih ya, konferensi pertama terkait dengan kajian sosial AMDAL. Berarti ada ya, ada gitu ya. Cuman kita aja yang di Indonesia yang mungkin yang enggak, kalau sekarang udah ya, udah mulai sadar gitu ya terkait dengan aspek sosial. Kalau dulu-dulu ya enggak dulu-dulu amat gitu ya. Kalau beberapa tahun yang lalu lah gitu ya, enggak jauh-jauh ya. Itu aspek sosial itu belum terlalu di ini kan, belum terlalu dipandang yang gimana-gimana gitu ya. Makanya waktu itu saya rasa perlu mata kuliah aspek sosial ini ya. Meskipun memang cuman pilihan gitu ya, cuman pilihan, tapi saya rasa perlu gitu ya. Karena kedepannya aspek sosial ini tuh akan sangat diperhatikan. Apalagi kalau kita berbicara sustain ya, sustainable ya, itu salah satu aspek yang perlu diperhatikan itu adalah aspek sosialnya selain aspek lingkungan dan aspek ekonominya ya, terkait dengan pembangunan gitu ya. Makanya kalau misalnya kita lihat nih ya, eh, SDGs. Nah, kita lihat nih. Ini ya, kalau kita lihat ya di apa namanya di sebentar saya buka dulu. Nah ya, saya nggak hafal soalnya. Kalau kita lihat ada 17 ya tujuan dari SDGs ya, atau Sustainable Development Goals ya, yang secara apa namanya, secara global lah gitu ya, secara global. Dan Indonesia termasuk di dalamnya mengadopsi ini ya, termasuk di dalamnya Indonesia mengadopsi ini. Nah, kalau kita lihat gitu ya, 17-17 itu dikatakan itu ada tanpa kemiskinan kata dia, atau no poverty ya. Kemudian ada tanpa kelaparan, zero hunger gitu ya. Kemudian kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas gitu ya. Kemudian apalagi nih ya yang terkait dengan aspek sosial gitu ya, berkurangnya kesenjangan ya. Kemudian konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, kota dan pemukiman berkelanjutan, seterusnya seterusnya gitu ya. Nah, di situ aspek sosial sangat masuk gitu ya. Sangat dimasukkan gitu ya. Kalian bisa bacalah nanti SDGs ya. Ada 17 tuh tujuannya ya. Nah, aspek sosial di situ itu masuk gitu ya. Masuk bahkan di beberapa tujuan gitu ya. Makanya menjadi apa namanya, menjadi fokus yang tentu saja mulai diperhatikan gitu ya oleh pemerintah, terutama terkait dengan industri-industri kita gitu ya. Apalagi industri pertambangan gitu ya, industri yang cukup besar lah gitu ya, cukup besar. Kegiatannya juga cukup 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 besar gitu di Indonesia gitu ya, pertambangan-pertambangan gitu ya.
Nah, jadi mulai diperhatikan, makanya ketika saya me me apa namanya, membuat mata kuliah ini, itu saya berpikir nyampe situ gitu ya. Memang sekarang belum terlalu diperhatikan, tapi nanti ke depannya pasti akan menjadi ini gitu ya, menjadi hal yang diperhatikan oleh pemerintah. Benar saja gitu ya, ketika Indonesia mengadopsi SDGs itu ya, ya mau nggak mau di situ ada aspek sosial gitu ya, maka diterapkanlah, atau diimplikasikanlah ke sektor-sektor industri gitu ya, atau kegiatan yang dia memiliki dampak gitu ya, sosial terhadap lingkungannya di Indonesia gitu ya. Nah, bukan tidak mungkin mata kuliah ini akan menjadi mata kuliah wajib ke depannya. Nah, kita kayak nggak tahu gitu ya, nggak tahu gitu. Kalau saya mah ya mau mata kuliah wajib, mau mata kuliah pilihan ya sama saja gitu ya, nggak masalah gitu ya. Kalau mau dijadikan mata kuliah wajib ya silahkan gitu ya. Apalagi mata kuliah ini artinya nanti kalau mata kuliah ini mata kuliah wajib, kemungkinan ini tidak akan buka setiap semester. Kalau sekarang kan masih buka setiap semester ya, karena pilihan gitu ya. Tapi kalau jadi mata kuliah wajib ini kemungkinan hanya buka di semester tertentu aja gitu ya. Itu sih sebenarnya yang nggak tanya saya gitu. Nggak keenaknya gitu, maksudnya keenaknya gitu ya. Ya seenaknya mah buka setiap semester gitu ya. Makanya saya batasi 100. Kalau kamu, bukan kamu, kalau kalian ada yang temannya nggak dapat di semester ini gitu, nggak usah khawatir, di semester depan masih buka gitu, insya Allah gitu ya. Kalau apa namanya, kalau kerja gitu ya. Jadi jangan jangan khawatir gitu ya buat yang belum dapat kuota di semester ini. Jadi saya membuka 100 gitu ya. Saya membuka 100 kuota. Artinya kalau misalnya apa namanya, setiap angkatan itu ngambil dalam 2 semester itu, cukup gitu ya, cukup lah. Katakanlah paling banyak 180 lah gitu ya, 180. Kalau satu angkatan yang ngambil di semester ini artinya sisa 80 lagi di semester depan gitu ya, kalau nggak rebutan sama juniornya. Iya, iya gitu ya. Kemudian, tahun 1986 World Bank atau Bank Dunia memperlakukan perlunya AMDAL pada semua proyek yang didanai. Jadi gini, eee, kita ambil pertambangan aja lah ya. Kita ambil pertambangan. Tidak semua pertambangan, usaha pertambangan gitu ya, itu modalnya modal sendiri. Ya sekali lagi, enggak semua pertambangan itu modalnya modal sendiri atau dari kantong pribadi. Enggak. Apalagi perusahaan-perusahaan tambang yang dia multinasional atau perusahaan-perusahaan tambang yang induknya adalah perusahaan internasional gitu ya. Enggak. Biasanya mereka mengajukan pendanaan melalui World Bank atau Bank Dunia. Mungkin ada yang udah tahu, mungkin baru tahu, oh iya Pak ya? Ya iya, ya bisa itu. Kalian gitu ya, kalian kalau pinter-pinter gitu ya, untuk mencari dana gitu ya, nggak harus dana yang kalian punya itu triliun-triliunan kalau kalian mau buka bank, mau buka tambang gitu ya. Tapi harus pinter-pinter cari dana gitu ya. Bisa kalian mencari investor, bisa kalian mencari pinjaman di bank gitu ya, bisa mencari pinjam mana kayak gitu ya. Bisa seperti itu ya. Tapi untuk tahun 1986 World Bank mulai memperlakukan kalau misalnya ada proyek yang mau kami danai, itu harus ada amdalnya. Nah, itu kata dia ya. Jadi mau nggak mau semua usaha atau kegiatan ataupun proyek-proyek yang didanai oleh World Bank mulai tahun 86 itu harus ada amdalnya. Selanjutnya 1992 pertemuan tingkat tinggi terjadi di tentang bumi ya, terjadi di Rio de Janeiro, Brazil. Nah, ini sebenarnya di aspek di lingkungan tambang udah saya bahas gitu ya. Udah saya bahas mengenai ini gitu ya. Pertemuan di Rio de Janeiro tahun 1992 pertemuan tingkat tinggi tentang AMDAL. Nah, ini dilakukan di Quebec ya, City ya, di Kanada. Jadi dilakukannya tahun 94 pertama kali tentang AMDAL ya. Kemudian UN Environmental Program ya atau United Nation Environmental Program itu menerbitkan buku yakni EIA Best Practice ya atau Environmental Impact Assessment Best Practices ya. Dan 99 itu World Bank mengedarkan draft pedoman aspek sosial AMDAL. Nah, ya, jadi setelah dia mewajibkan tahun 19 9 berapa tadi ya?
1986 apa ya, 89 apa 88 tadi, dia mewajibkan AMDAL, maka tahun 99 dia mengeluarkan nih draft pedoman tentang aspek sosial dalam AMDAL. Nah, ya gitu. Itulah beberapa sejarah singkat gitu ya mengenai aspek sosial AMDAL gitu ya di dunia gitu ya, khususnya di Amerika ya, di Amerika dan Kanada. Nah, kita masuk ke Indonesia. Bagaimana Pak dengan Indonesia? Gitu ya. Sejarah perkembangan aspek sosial AMDAL di Indonesia itu berkaitan erat dengan penerapan AMDAL. Artinya lebih ke mengikuti, ya, lebih ke mengikuti. Artinya penerapan AMDAL itu diterapkan di Indonesia, aspek sosial AMDAL itu mulai mengikuti. Artinya seiring berkembangnya dengan AMDAL di Indonesia, maka aspek sosial dalam AMDAL ikut berkembang juga. Ya, jadi makanya aspek sosial AMDAL itu perkembangannya di Indonesia itu berkaitan erat dengan penerapan AMDAL di Indonesia itu sendiri. Ya. Nah, di mana kalau di Indonesia AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan ini itu diatur melalui undang-undang dan peraturan sama seperti di negara lain ya, melalui undang-undang dan peraturan pemerintah. Kalau kita lihat dari undang-undang, AMDAL itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82. Kemudian dia mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97, yakni tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup. Kalau melalui PP, dia diterbitkan pertama kali ya yang mengatur tentang AMDAL itu pada PP 29 tahun 86. Direvisi menjadi PP nomor 51 tahun 93. Direvisi lagi ya menjadi PP nomor 27 tahun 1999. Ya, ini tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, inilah undang-undang ataupun PP yang mengatur mengenai AMDAL di Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 itu dikatakan bahwa lingkungan hidup ya, sekali lagi lingkungan hidup itu merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, dan keadaan serta makhluk hidup di dalamnya. Artinya apa? Artinya termasuk di dalamnya itu adalah manusia dan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya. Itu di dalamnya termasuk ya. Nah, dari rumusan undang-undang ini ya Undang-Undang Nomor 23 tahun 97 ini itu jelas bahwa undang-undang ini secara eksplisit sebenarnya memperhatikan lingkungan sosialnya ya. Dia memperhatikan lingkungan sosialnya. Kenapa? Ya dari definisinya ini aja gitu ya. Jadi apa namanya kesatuan ruang gitu ya, semua benda, daya, keadaan ya dan makhluk hidup gitu ya termasuk kesejahteraan manusianya termasuk di dalamnya itu berarti ya. Nah, itu dia secara eksplisit sebenarnya memperhatikan lingkungan sosial secara di dalam undang-undangnya ini. Nah, lingkungan hidup yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 2397 ini itu adalah sebuah sistem ya, sebuah satu kesatuan ya satu kesatuan ruang yang mana terdiri dari lingkungan hayati, hayati ya, non hayati serta lingkungan sosial di dalamnya. Ya, kan ada benda, daya, keadaan makhluk hidup gitu ya. Artinya ada hayati, non hayati dan lingkungan sosial termasuk di dalamnya ya. Undang-undang ini gitu ya mengatur hal tersebut. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah apakah aspek sosial AMDAL merupakan proses yang terpisahkan atau merupakan bagian integral dari AMDAL bersama dengan aspek lainnya seperti aspek fisik, kimia dan biologi. Kan selama ini ya AMDAL itu kan yang dikenalnya analisis mengenai dampak lingkungan terhadap fisiknya, kemudian dampaknya apa dampak kimianya, dampak biologinya seperti apa. Namun memasukkan juga aspek sosial gitu ya. Nah, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah aspek sosial AMDAL ini itu bagian terpisahkan dari AMDAL ini sendiri atau dia merupakan bagian integral ya dari AMDAL bersama dengan aspek lainnya? Jawabannya adalah aspek sosial merupakan bagian tak terpisahkan ya, baik itu dengan aspek fisik, aspek kimia, serta aspek biologi sebagai alat dari perencanaan pada saat tahap perencanaan. Untuk apa? Untuk mencapai hasil yang optimal ya pada saat perencanaan. Ya, nah jadi aspek sosial itu terpisah. Makanya ketika kita menyusun AMDAL, aspek sosial itu masuk, nggak terpisah. Misalnya ini dokumen AMDAL, ini dokumen aspek sosial AMDAL, gitu dipisah enggak. Tapi masuk aspek sosial masuk dalam AMDAL, ikut dikaji, ikut dianalisis bersama dengan aspek lainnya, yakni aspek fisik, kimia dan biologinya. Nah, itu ya. Jadi nanti kalian ya nanti yang misalnya apa namanya sudah ngikut gitu ya, ngikut menyusun AMDAL ya cobalah nanti ya. Kalau ini
apa namanya, menyusun AMDAL atau mengkaji mengenai dampak lingkungan gitu ya, itu ada aspek sosialnya nanti, ya, ada aspek sosialnya di dalamnya, ya. Nah, kemudian, sejarah aspek sosial pertambangan ini aspek sosial pertambangan, aspek sosial AMDAL ini, itu dimulai pada tahun 1986 hingga 1989, di mana kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup saat itu ya, sekarang nggak ada lagi ya, kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, terutama di bidang lingkungan sosial, itu merintis pedoman penyusunan studi dampak sosial. Dari, studi-studi selama itu gitu ya, dalam rentang waktu atau kurun waktu tersebut, itu ada 2 publikasi tentang aspek sosial, AMDAL, ya, ada 2 ya, antara lain yang pertama adalah Social Impact Assessment, Overview of, Field and its Potential for Application to Indonesia, ya, yang di mana penelitian ini dipublikasikan oleh Krawes tahun 1986. Kemudian yang kedua adalah publikasi mengenai Introduction to Aspek Sosial AMDAL, yang mana ini dipublikasikan oleh Krawets dan Riga Adiwoso tahun 88. Nah, inilah dua publikasi diantaranya gitu ya, yang mana dia meneliti atau mengkaji mengenai aspek sosial AMDAL di Indonesia pada saat itu, gitu ya, dalam waktu tentang sekarang Pak, sekarang ya banyak gitu ya, kajian aspek sosial di aspek sosial AMDAL di Indonesia gitu ya, bisa kalian searching. Tapi ini pada rentang waktu tersebut ya 86 sampai dengan 89 ini dua ini gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tahun 1996 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Bapedal. Jadi dulu ada namanya Bapedal ya, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup. Sekarang udah nggak ada lagi karena sudah dilebur dalam Kemen LHK ya. Menerbitkan pedoman teknis penyusunan aspek sosial dalam AMDAL. Nah, ini tahun 1996 ya, diterbitkan pedoman teknis bagaimana menyusun aspek sosial dalam AMDAL. Tahun 2000 atau 4 tahun setelahnya, Bapedal menerbitkan panduan tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL, yang mana panduan ini dituangkan dalam keputusan Kepala Bapedal nomor 8 tahun 2000. Ya, nah, lihatlah ini. Jadi panduannya keterlibatan masyarakat. Jadi kalau kalian ingat di lingkungan tambang gitu ya, itu saya sudah membahas gitu ya mengenai keterlibatan masyarakat, gitu ya. Bagaimana masyarakat dilibatkan dalam menyusun AMDAL dan wajib dilibatkan karena ada aturannya, gitu ya. Nah, penerapan keputusan Kepala Bapedal ini ya pada beberapa AMDAL itu sudah diterapkan gitu ya atau sudah dilakukan. Nah, antara lain ya dari banyaknya proyek atau banyak usaha kegiatan ini dua diantaranya. Antara lain yang pertama proyek LNG ya di Tangguh Manokwari serta proyek bendungan Karangnongko ya di Bojonegoro, Jawa Timur. Nah, dua proyek ini diantaranya itu sudah menerapkan AMDAL untuk mengikuti arahan ya dalam keputusan Kepala Bapedal ini ya. Nah, selanjutnya tahun 2002 ya itu diterbitkan modul pelatihan aspek sosial AMDAL ya, di mana modul ini itu terbit atas kerjasama antara Bapedal ya, kemudian ada Collaborative Environmental Project in Indonesia atau CEPI ya, dan para pakar sosial ya. Nah, kolaborasi dari ketiga stakeholder ini itu menelurkan modul pelatihan aspek sosial AMDAL pada tahun 2002. Nah, saat diterbitkan tahun 2002 ini, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup itu telah digabung dengan Bapedal. Ya, jadi nggak ada lagi Kantor Negara Lingkungan Hidup, nggak ada lagi Bapedal gitu ya. Sekarang nama resminya adalah Kemen LHK ya atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Selanjutnya kita mundur lagi ya, ini terkait dengan sejarah aspek sosial AMDAL di Indonesia terkait dengan perguruan tinggi ya. Jadi upaya-upaya untuk memperkuat kajian sosial itu juga dilakukan oleh perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi nggak diam aja, apalagi perguruan tinggi itu merupakan rumahnya bagi para peneliti, gitu ya. Rumahnya bagi para peneliti. Jadi pada saat itu gitu ya. Jadi
secara 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 ilmiah gitu ya, mulai nih perguruan tinggi itu melakukan upaya-upaya untuk memperkuat kajian sosial. Dimulai tahun 1990 melalui Pusat Penelitian Lingkungan Hidup atau PPLH IPB itu memprakarsai Simposium AMDAL, tahun 90 ya. Nah, 5 November 92 Seminar Nasional tentang Metodologi Perakiraan Dampak ya, termasuk aspek sosial di dalamnya itu digelar di Bogor tepatnya ya. Dan pada tanggal 29 sampai 30 Juni 94 itu PPLH atau Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UGM ya, Universitas Gadjah Mada memprakarsai suatu seminar ya yang dia khusus membahas tentang AMDAL sosial ya, khusus dia mengenai dengan AMDAL sosial atau aspek sosial AMDAL di Yogyakarta. Nah, itu mulai ini ya, mulai muncul nih ya. Ini mulai diprakarsai oleh perguruan tinggi gitu ya. Nah, peneliti aspek sosial dalam AMDAL itu umumnya masih menggunakan metode konvensional ya. Jadi meskipun sejak tahun 1996 itu telah ada pedoman tadi ya, tadi kan tahun 1996 itu udah ada pedoman penyusunan kajian aspek sosial AMDAL, udah ada pedomannya nih. Akan tetapi peneliti aspek sosial dalam AMDAL itu umumnya masih menggunakan metode konvensional ya, masih menggunakan metode lama lah gitu ya, jadul bahasa kita ya, dari ilmu sosial. Misal contohnya dalam pengumpulan data, para peneliti hanya mengandalkan kuesioner. Kemarin mahasiswa bimbingan saya yang terkait dengan aspek sosial itu udah nggak hanya kuesioner gitu ya, maksudnya kuesionernya ada, wawancaranya ada, ya, deep interviewnya ada, gitu ya. Kemudian menghimpun dari dari berbagai sumber di masyarakat secara langsung gitu ya, dengan melakukan wawancara tadi ataupun melakukan diskusi itu sudah dilakukan. Jadi nggak hanya kuesioner. Nah, tapi pada saat itu ya peneliti masih menggunakan kebanyakan itu masih menggunakan konvensional. Jadi dia hanya menggunakan kuesioner yang disebar gitu aja, gitu ya. Ini cara jadul sebenarnya, cara jadul. Makanya kalau misalnya kalian mau kalau misalnya terkait dengan aspek sosial itu selain kuesioner kalian bisa melakukan musyawarah ya atau FGD gitu ya. Tenang aja ya, FGD itu dibiayai dari perusahaan biasanya ya untuk FGD-nya. Perusahaan gitu ya, bukan dari pemerintah gitu ya, kecuali perusahaannya itu bagian dari pemerintah ya. Kenapa? Karena FGD kan sekarang dihapuskan ya. Efisiensi anggaran, makanya sekarang itu, kami gitu ya yang, pegawai-pegawai itu on time aja pulangnya gitu ya. Jam 3 jam 4 udah pulang, kenapa? Efisiensi anggaran gitu ya. Kalau kita semakin lama di kantor, kita pakai listrik, ya, kemudian, ngidupin AC dan segala macam, TV lagi lampu kayak gitu ya. Nah, kita efisiensi gitu ya, efisiensi listrik gitu ya, jadi lebih cepat pulang. FGD nggak dibolehkan lagi, bahkan FGD kurikulum tambang, itu sama ITERA ditolak gitu ya. Tapi infonya tetap diadakan dengan bantuan atau biaya dari FTI gitu ya, dari fakultas gitu ya, FGD-nya ya kita lihat ke depannya ya. Gimana, seperti apa gitu. Karena yang jadi, yang jadi, yang jadi dampak, terkena dampaknya itu yang dirasakan sekali terutama ya, itu ya ya yang di bawah-bawah kayak kami ini gitu ya, terkait dengan pemotongan ini, pemotongan itu gitu. Bahkan, bantuan dana penelitian itu dipangkas gitu ya, pangkas. Ya nggak tahulah ke depannya seperti apa ya. Ya kita nggak usah bahas lah itu ya. Lanjutkan ya. Jadi FGD itu biasanya dibiayai atau didanai oleh perusahaan, ya kemudian baru kalian melakukan kajian ya mengenai dampak sosial atau aspek sosialnya seperti apa. Selain kuesioner gitu ya, atau kalian interview ya, wawancara ke masyarakat-masyarakat, pertanyaannya sama gitu ya. Pertanyaannya sama gitu, jadi semua orang sama gitu pertanyaannya ya, seperti ini gitu ya. Nah, ruang lingkup aspek sosial yang dikaji itu masih terbatas dan mudah diukur, gitu ya. Jadi tidak heran kalau misalnya kita menyimak dokumen-dokumen AMDAL yang ada, gitu ya, yang jumlahnya itu telah ribuan, gitu, itu aspek sosial masih nampak dangkal, ya, dangkal kajiannya.
Ya dangkal analisisnya itu kan tadi, karena dia masih menggunakan, metode-metode yang konvensional gitu ya. Nah, aspek sosial dalam dokumen AMDAL itu, eee, ya itu tadi masih nampak dangkal gitu ya. Nah, pola pengelolaan lingkungan itu belum menunjukkan adanya pendekatan sosial yang memadai gitu ya. Jadi masih dangkal, masih kayak seperti apa adanya aja lah gitu. Nah, dampak sosial itu sangat bergantung pada karakteristik proyek dan kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat. Jadi contohnya, meskipun proyeknya sejenis, itu jika dibangun di daerah yang berbeda, dampak sosialnya bisa berbeda. Contoh misalnya, kita pembangunan pembangunan ya gedung lah gitu misalnya ya, gedung gitu ya. Pembangunan gedung sama nih, di Bandar Lampung dibangun gedung, di, Lampung Barat, di Liwa itu dibangun gedung juga gitu ya. Sama-sama nih proyeknya sejenis nih, bangun gedung, spesifikasinya sama, kemudian, katakanlah vendornya sama, dan lain-lainnya sama lah gitu ya, jenis proyeknya sama. Nah, tapi dibangun di daerah berbeda, satu di Bandar Lampung, satu di Lampung Barat, misalnya di Liwa. Bisa aja dampak sosialnya ikut berbeda, gitu ya, berbeda. Jadi apa yang di Lampung Barat dengan apa yang di Bandar Lampung, itu dampak sosialnya itu berbeda gitu ya. Nah, kemudian aspek-aspek sosial yang tangible ya, contohnya aspek sosial yang tangible itu kayak kependudukan, mata pencaharian gitu ya, kesempatan bekerja, kemudian kesempatan berusaha, itu relatif mudah diukur ya, yang tangible. Namun ada juga aspek-aspek sosial yang dia intangible ya. Jadi contohnya seperti pola hubungan sosial, sistem nilai, amenitas atau kenyamanan, stres, persepsi itu sulit diukur, yang intangible ya. Nah, selanjutnya adalah aspek-aspek yang intangible itu perlu ketelitian dan ketekunan dari peneliti. Ya, karena dia sulit untuk diukur gitu ya, maka itu perlu kajian lebih mendalam gitu tadi ya. Kajian lebih mendalam atau analisis lebih mendalam atau metode-metode yang lebih mendalam gitu ya. Contohnya ya teknik-teknik non konvensional yang digunakan. Misalnya diskusi kelompok terfokus. Nah, misalnya tadi ya kayak FGD forum group discussion gitu ya. Jadi mengumpulkan masyarakat-masyarakat terdampak ya, kemudian diskusilah ya, mulai di situ dampaknya apa, kemudian sudah berapa lama, terus skalanya apa tingkatannya apakah parah dampaknya atau sedang apa ringan gitu ya dan seterusnya. Dan wawancara mendalam ya, deep talk, enggak ya, deep interview ya, deep interview ya, deep interview ya. Jadi wawancara mendalam gitu ya. Ya lebih mendalam lagi gitu ya. Jadi nggak hanya sebatas pertanyaan formal yang ada di dalam kertas gitu ya, tapi lebih dalam. Misalnya ditanya di pertanyaan di formal itu, dampak apa sih yang yang dirasakan gitu ya, dampak sosial apa yang dirasakan dengan adanya pertambangan misalnya contohnya. Dia menjawab gini 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 gini. Nah, terus mulai lagi digali lagi, sudah berapa lama? Nah, itu padahal itu nggak ada di kertas itu ya, sudah berapa lama? Maksudnya gini 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 gitu ya. Kemudian gimana yang dirasakan dampak tersebut? Apakah berat, apakah ringan gitu kan? Ini terus, apa namanya, berharapnya seperti nah itu deep interview ya, artinya wawancara yang mendalam gitu ya. Nah itu teknik-teknik non konvensional seperti ini itu perlu dikembangkan, ya untuk menangkap fenomena sosial yang lebih baik gitu ya. Kenapa? Karena tadi kan tidak semuanya dia tangible, ya ada yang intangible ya. Jadi dia perlu, pendekatan yang lebih dalam gitu, yang non konvensional, tidak hanya kuesioner gitu ya. Kalau kuesioner makanya apalagi kuesioner ya, udahnya ngambil sampel ya. Kemarin ada penelitian saya bimbingan saya gitu ya. Ini bukan bukan terkait aspek sosial ya, tapi terkait saya lupa lagi apa ya, lupa saya apa ya, lupa saya juga. Intinya adalah yang bersangkutan ini, mahasiswa ini konfirmasi ke saya, udah di lapangan ya, "Pak, saya mau apa, melakukan kuesioner," katanya kan. Terus saya tanya, "Apa kuesioner yang ditebar atau yang disebar?" 50 Pak, untuk 50 orang. Terus saya tanya, "Berapa total pegawai?"
yang dia terdampak dari hasil penelitianmu ini. Ada 68 Pak, itu udah semua? Iya Pak, udah dijelasin kan, 48 di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Udah semua, udah. Terus kenapa nggak semuanya dikasih saya bilang. Kan itu masih mampu kamu gitu ya. Daripada 50 mendingan 64 semua itu gitu ya. 64 orang itu dikasih semua kuesioner. Kenapa harus dibatasi 50 kalau misalnya kamu masih mampu gitu ya. Kecuali orang-orang yang terdampak itu sampai 1.000 misalnya. Dan kamu nggak mampu tuh ngasih 1.000 orang itu karena misalnya harus ngasih langsung sekaligus wawancara gitu ya. 1.000 orang itu nggak sanggup Pak gitu kan waktunya terbatas. Nah, oke lah ngambil sampel. Ngambil sampel pun ada tekniknya gitu ya. Ngambil sampel pun ada tekniknya. Yang namanya sampel itu kan dia harus mewakili populasi gitu ya. Dia mewakili populasi. Contoh, misalnya ada 1.000 pekerja nih, 1.000 pekerja. Mau kalian ini apa namanya kasih kuesioner, tapi kalian ngasih 10, hanya 10 orang, hanya ke 10 orang. Apakah 10 orang ini bisa mewakili populasi? Ya belum tentu kan ada tekniknya, ada perhitungannya juga, gitu ya. Berapa mewakili katanya, berapa mewakili. Kemudian teknik pengambilan sampelnya juga apakah mewakili gitu untuk 1.000 orang ini. Contoh ya, contoh di 1.000 orang ini itu tersebar di berbagai macam divisi. Ada divisi lingkungan, operasional, divisi apa namanya geoteknik gitu ya dan lain-lain lah ya gitu ya. Nah kemudian kamu ngambil 10 orang ini itu hanya di divisi operasional misalnya. Artinya apa? Artinya kan nggak tersebar. Apakah bisa dikatakan 10 orang ini mewakili populasi 1.000 orang itu? Belum tentu. Belum tentu gitu ya. Jadi itu pusat ya misalnya aja contohnya. Saya mau apa namanya mengambil mengambil data gitu ya dari mahasiswa di kelas ini gitu ya. Mahasiswa di kelas aspek sosial ini, katakanlah 100 orang gitu ya. Kemudian saya, mau mengambil data, terhadap 10 orang aja nih, misalnya saya asal-asalan aja gitu kan, nggak pakai teknik gitu ya, ngambil 10 orang aja. Saya mau apa namanya, mau menanyakan ke mereka ini, kuat nggak mereka ngangkat apa namanya, galon galon Aqua gitu ya, yang berapa tuh? Berapa kilo, nggak usah galon lah, gas ya, gas yang 13 kilo gitu ya. Kuat nggak mereka? Tapi saya ngambil sampel 10 orang dan itu pun yang saya ambil semua cowok-cowok. Nah, ini apa namanya, hasil dari, data saya ini, itu bisa bisa ini nggak, bisa dikatakan mewakili populasi nggak? Nggak juga gitu, belum tentu. Kenapa? Yang pertama saya hanya ngambil 10, 10 itu dasarnya apa? Kemudian teknik pengambilan sampelnya, saya hanya mengambil yang cowok aja. Ya jelas gitu ya. Kalau cowok mungkin pada kuat gitu ngangkat yang apa namanya gas 13 kilo itu gitu ya. Kalau cewek belum tentu gitu ya. Nah, makanya ada yang namanya teknik random sampling. Nah, random sampling ini juga ada tekniknya kayak gitu ya. Ada yang random sampling, ada yang dia pakai apa namanya pakai X cross kayak gitu. Ya banyak lah nanti kan belajar ya cara teknik pengambilan sampel. Nah itu ya. Jadi jangan main-main dengan sampel gitu ya. Jadi nggak bisa kalian mengatakan 1.000 orang terus kalian hanya ngambil 10 orang udah mengatakan Pak ini sampel para pekerja di perusahaan tersebut gitu ya. 10 orang dari 1.000 orang itu kan 1 banding 100 gitu ya. Satu orang mewakili 100 orang gitu. Apakah bisa mewakili gitu. Nah itu harus apa namanya harus dikaji lagi gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, akhirnya ya udah saya suruh dia, "Kenapa nggak 64 sekalian? Alangkah tanggungnya," gitu ya. "Oh iya Pak," katanya, "kalau begitu saya ngambil 64 Pak." Udahnya dia laporan beberapa hari kemudian, "Izin Pak mengkonfirmasi bahwasanya 64 orang ini sudah saya ambil datanya Pak," katanya. Nah ya udah, beres. Artinya kan dia nggak pakai sampel, dia pakai populasi gitu ya. Dia pakai ini, pakai apa namanya, pengambilan seluruh data itu lebih lebih akurat dibandingkan dia hanya ngambil sampel yang itu pun nanggung banget ya, dari 64 orang dia cuma ngambil 50, kenapa nggak semuanya aja gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi, aspek sosial dalam, AMDAL ya itu sudah sangat
eee, diperhatikan gitu ya saat ini, baik, nasional maupun global gitu ya, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Itu sudah sangat memperhatikan, sudah memasukkan aspek sosial dalam AMDAL gitu ya. Makanya nanti kalau misalnya kalian mau, penelitian terkait dengan aspek sosial itu sangat bisa gitu ya, baik itu, apa namanya, ke perusahaan gitu ya, atau seperti mahasiswa saya yang 2019 ada tuh yang ke desa ya. Jadi ada tambang emas rakyat gitu ya. Nah, kemudian dikajilah, aspek sosialnya di sana gitu ya. Ke desa artinya dia nggak perusahaan, itu bisa aja gitu ya. Selama di situ ada aspek sosial yang bisa kalian kaji terkait dengan pertambangan gitu ya, karena kita, apa namanya, orang pertambangan gitu ya. Baik, ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya, eee, mungkin cukup sekian ya sampai di sini. Nanti insya Allah kita bertemu lagi minggu depan gitu ya, di jam yang sama gitu ya, dan kemungkinan besar itu adalah online gitu ya. Jadi, tapi nunggu aja info dari Anjas ya, nanti akan saya sampaikan ke Anjas apakah online ataukah, kita coba memaksakan kapasitas kelas menjadi, offline gitu ya. Nah itu nanti aja. Tapi yang pasti, apa namanya, kuliah kita gitu ya harus tetap berlanjut gitu ya, maupun offline ataupun online itu tidak masalah. Yang penting, kuliah kita tetap berlanjut dan materi tersampaikan dengan, baik gitu ya. Baik kalau gitu, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, jangan lupa nanti malam tonton, kualifikasi Piala Asia, bukan kualifikasi lagi ya, udah Piala Asia ya, U20 ya? Apa masih kualifikasi? Udah ya, udah lulus, udah ini ya, udah nggak tahu lah, pokoknya nanti malam, U20 ya main 19.30. Kita lihat, apakah dengan komposisi pemain yang ada kita bisa berbicara banyak gitu ya, dan komposisi kepelatihan yang menanganinya Indra Safri ya, itu, bisa berbicara banyak gitu ya di apa, di, kancah Asia gitu ya. Lawan pertama kita adalah Iran. Kita lihat saja, kalau di dunia, kalau nggak salah yang timnas seniornya urutan ke berapa, 18 ya kalau nggak salah ya, peringkat 18 gitu ya. Kalau di, eee, Indonesia itu di bawah Jepang ya, di Asia gitu ya, di Asia itu kan Jepang, urutan pertama gitu ya. Nah Iran di bawahnya urutan kedua kalau nggak salah gitu ya. Tapi mudah-mudahan tim U20-nya bapuk. Ya, tim U20-nya nggak bisa berbicara banyak gitu ya. Tim U20-nya masih kalah sama Jens Raven ya. Ya mudah-mudahan ya. Tapi jangan lupa nanti malam nonton ya. Kita dukung ya timnas meskipun yang masih sempat kecewa karena pergantian pelatih timnas senior nggak apa-apa ya. Saya pun begitu ya, tapi nggak apa-apa. Kita kita dukung aja ya. Yang penting untuk kebaikan timnas ya. Baik, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Sampai bertemu lagi insyaallah minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih semuanya.